Itulah gambaran Allah sebagai Bapa dengan belas kasih yang tanpa batas. Tuhan yang menerima kita si pendosa ini, Tuhan yang mengampuni kita secara penuh, secara total. Gambaran Tuhan yang berbelas kasih itu diungkapkan dalam sabda Tuhan sebagai Bapa yang menerima kembali anak bungsunya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 27 Maret, hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya,
dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat. Dan hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat ini sungguh sangat spesial, sangat khusus. Karena warna liturginya itu tidak ungu, tapi merah atau pink. Karena hari ini adalah Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Kita semua diajak untuk bersukacita karena belas kasih Allah yang tanpa batas untuk kita anak-anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita mendengar orang berkata bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dikatakan terutama saat orang berhadapan dengan situasi yang membuat dirinya memutuskan untuk tidak memberi maaf. Untuk apa memaafkan kalau ternyata yang diharapkan berubah pun tidak menunjukkan perbaikan? Tidak ada perubahan. Itulah yang kadangkala kita baca di surat kabar atau di medsos. Bahkan orang tua secara resmi memutuskan hubungan darah dengan anaknya sendiri. Itu terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mewartakan Allah yang berbelas kasih tanpa batas. Allah adalah Bapa yang baik hati, yang akan menerima anaknya dalam keadaan apapun, sebandel apapun anak itu. Kisah anak yang hilang bukan sekedar cerita tentang anak yang bagaimana bandelnya, atau mungkin anak itu bejat, tapi terutama kisah belas kasih Allah yang tanpa batas berhadapan dengan anak yang menolak berkat dari ayahnya. Saat mengalami kesengsaraan, anak itu baru sadar bahwa ayahnya begitu mengasihi. Ia pun ingin kembali dan bertobat. Rupanya, setiap saat sang ayah menantikan anaknya kembali, maka waktu melihat anaknya pulang, ia langsung berlari memeluknya dengan penuh syukur. Ia berkata kepada para hambanya untuk mengadakan pesta sukacita,
Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah gambaran Allah sebagai Bapa dengan belas kasih yang tanpa batas. Tuhan yang menerima kita si pendosa ini. Tuhan yang mengampuni kita secara penuh, secara total. Gambaran Tuhan yang berbelas kasih itu diungkapkan dalam sabda Tuhan sebagai Bapa yang menerima kembali anak bungsunya yang sudah meninggalkannya. Sebagai Bapa yang mengajak anak sulungnya untuk ikut bergembira karena adiknya kembali. Adiknya ditemukan kembali. Adiknya bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, maka masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang tepat untuk mengalami belas kasih Allah yang tanpa batas itu bagi kita para pendosa ini. Maka marilah kita syukuri dan kita bersuka cita karena belas kasih Allah yang tanpa batas. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.